Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 3A 3B. Apa kabar? Semoga sehat dan masih semangat belajarnya ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, menyayangi hewan. Nah, sekarang sama-sama kita buka halaman 150. Di halaman 150 ada membaca wawancara tentang merawat kucing Anggora yang dilakukan Melanie dengan dokter hewan. Nah, setelah kalian baca, kita sama-sama menjawab soalnya di halaman 151. Iya, sekarang sama-sama kita jawab soalnya di halaman 151. Yang pertama, siapa yang diwawancarai oleh Melanie? Ya, Melanie mewawancarai Dokter Bambang. Yang kedua, apa pekerjaan atau profesi orang yang diwawancarai Melanie itu? Ya, profesinya adalah dokter hewan. Yang ketiga, di mana mereka melakukan wawancara? Di klinik dokter hewan. Klinik dokter hewan adalah tempat merawat hewan. Yang keempat, apa pokok masalah yang ditanyakan Melanie kepada narasumber? Nah, Melanie menanyakan tentang cara merawat kucing. Yang kelima, apa pendapat narasumber tentang cara merawat hewan? Memberi makan yang layak, memberi minuman yang sehat, memandikannya secara rutin, membawa ke dokter jika sakit, mengajak bermain, bahkan mengelus bulu-bulu kucing dan mengajak bercanda, juga bentuk kasih sayang kepada kucing. Nah, sekarang sama-sama kita buka halaman 160. Nah, di halaman 160 ada teks wawancara tentang cara merawat kucing yang dilakukan Melanie dan Rasti dengan penjual atau penjaga pet shop. Pet shop itu apa sih? Pet shop itu adalah toko hewan peliharaan. Nah, setelah kalian baca, sama-sama kita jawab soalnya di halaman 161. Nah, sama-sama jawab soalnya yuk di halaman 161. Yang pertama, di mana orang bisa membeli makanan untuk hewan peliharaan? Ya, di pet shop. Pet shop itu tadi apa? Ya, toko hewan peliharaan. Yang kedua, apa makanan yang diberikan untuk kucing jenis Anggora? Yang diberikan untuk kucing jenis Anggora adalah ikan olahan. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kucing diare? Biasanya makanannya yang tidak cocok. Yang keempat, mengapa kucing tidak boleh bermain atau makan kecoa dan tikus? Karena agar tidak pergi jauh dan karena kecoa dan tikus itu hidup di tempat yang kotor. Yang kelima, apa tanda-tanda kucing tidak sehat? Biasanya kucing tidak sehat itu kucing yang tidak mau makan, badannya lemas, kadang badannya panas dan muntah-muntah. Yang keenam, apa yang harus dilakukan jika kucing sakit? Nah, segera dibawa ke dokter. Yang ketujuh, apa yang menyebabkan bulu kucing rontok? Disebabkan karena makanan tidak cocok, tetapi juga bisa karena penyakit. Yang nomor 8, bagaimana cara mengobatinya? Jika karena makanan tidak cocok, maka caranya adalah dengan mengganti makanannya. Jika karena penyakit, bisa disembuhkan dengan obat. Yang kesembilan, mengapa kucing tidak boleh dikandang terus-menerus? Agar kucingnya tidak stres. Yang ke-10, apa saja yang perlu diperhatikan untuk kesehatan kucing? Nah, selain makanannya, harus diperhatikan juga kebersihan kandang dan kebersihan tempat pup kucingnya. Nah, sekarang sama-sama dibuka halaman 169. Nah, tugas kalian adalah menuliskan topik wawancara dan menyebutkan narasumbernya. Narasumbernya boleh ayah, ibu, atau kakak. Yang ketiga, kalian tuliskan daftar pertanyaan beserta jawaban wawancara tentang merawat hewan peliharaan atau hewan kesukaan kalian di buku tulis tematik. Nah, perlu kalian ingat juga kalau daftar pertanyaan itu diawali dengan kata tanya. Nah, kata tanya itu ada apa? Itu biasanya untuk menanyakan benda. Ada siapa? Biasanya untuk menanyakan orang. Ada di mana atau kemana? Biasanya menanyakan tempat.
Ada juga kapan untuk menanyakan waktu, dan ada mengapa untuk menanyakan alasan, dan bagaimana untuk menanyakan keadaan. Nah, itu kalian tulis di awal kalimat. Nah, kalau di akhir kalimat, jangan lupa tanda tanyanya ya. Semangat ya dalam mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang sama-sama dibuka halaman 174, jenis-jenis hewan di sekitar. Nah, ada hewan jinak dan ada hewan buas. Hewan jinak itu lucu, bisa kalian jadikan hiburan dan juga teman bermain. Sedangkan hewan buas itu berbahaya, apalagi jika lepas dari kandangnya. Nah, setelah ini Bunda akan memberikan contoh hewan buas dan hewan jinak. Kalian simak baik-baik ya. Hewan buas, contohnya yang pertama ada singa. Yang kedua ada harimau. Yang ketiga ada banteng. Yang keempat ada ular. Yang kelima ada hiu. Yang keenam ada buaya. Yang ketujuh ada elang. Hewan jinak, contohnya adalah yang pertama sapi. Yang kedua ayam. Yang ketiga kuda. Yang keempat kelinci. Yang kelima ikan. Yang keenam burung. Yang ketujuh kupu-kupu. Setelah kalian simak contoh hewan buas dan hewan jinaknya, sekarang kalian buka di halaman 174. Ayo mengamati. Nah, tugasnya kalian menuliskan J untuk hewan jinak dan B untuk hewan buas. Juga di halaman 175, kalian lengkapi tabel dengan nama hewan dan jenis hewannya. Semangat ya mengerjakannya. Nah, sekarang kita buka halaman 176. Ada jenis-jenis profesi di sekitar kita. Contohnya, penjual ikan di pasar. Pekerjaannya adalah menjual ikan. Juga ada dokter hewan di klinik. Pekerjaannya adalah mengobati hewan. Nah, sekarang kalian simak dan perhatikan gambar profesi yang akan Bunda Ida berikan. Nah, setelah kalian melihat gambar profesi yang telah Bunda Ida berikan, tugas kalian adalah mengerjakan halaman 176, menuliskan nama profesi dan pekerjaannya. Nah, setelah dikerjakan, sekarang kita jawab pertanyaan bersama-sama nama profesi dan pekerjaan yang berkaitan dengan hewan. Yang pertama, pengelola area konservasi. Konservasi itu adalah penelitian. Nah, pekerjaannya melaksanakan konservasi. Yang kedua, ahli zoologi. Pekerjaannya adalah meneliti hewan. Yang ketiga, peternak. Pekerjaannya adalah memperbanyak jumlah hewan. Yang keempat, pelatih hewan. Pekerjaannya adalah melatih dan merawat hewan. Yang kelima, petugas pengawas hewan. Tugasnya atau pekerjaannya mengawasi dan melindungi hewan. Yang keenam, pengasuh hewan peliharaan. Pekerjaannya adalah menjaga dan memberi makan hewan. Yang ketujuh, nelayan. Pekerjaannya menangkap ikan di laut. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang menyayangi hewan, tema 2, subtema 4. Semangat ya, dan jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.